Terlanjur gagal bayar di aplikasi pinjol atau bisa dibilang terjebak galbay pinjol gitu ya. Adakah sebenarnya resiko yang paling berat? Kira-kira apa sih resiko terberat, resiko yang harus teman-teman waspadai dan harus teman-teman ketahui agar ke belakangnya teman-teman bisa berhati-hati, bisa waspada dan bisa menemukan solusi yang tepat dalam menanggapi permasalahan pinjol seperti ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, sehat-sehat selalu. Buat teman-teman semua, tetap berjuang. Buat teman-teman semua yang merasa gagal bayar atau telat bayar di pinjol dan ini hidupnya akan merasa menderita, tenang aja, ini resikonya udah terukur dan insya Allah akan baik-baik saja. Nah, kita akan bahas 3 resiko terpuruknya. Sebenarnya kita mulai dulu dari resiko yang namanya resiko mental. Nah, resiko mental ini kenapa saya tempatkan di pertama? Karena dia akan berdampak ke resiko-resiko lainnya. Nah, kenapa? Karena ini adalah fundamental atau mungkin benteng terakhir kalian untuk bisa mengatasi semua permasalahan pinjol seperti ini. Ya, sebagai contoh, sebagai simpelnya, itu teman-teman mungkin bisa melihat bahwa dampaknya ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar, teman-teman lebih banyak mendapatkan asupan-asupan negatif mulai dari cercaan, ancaman-ancaman, yang mana tentu saja itu membuat kita stres, membuat kita panik dan ya gak nafsu ngapa-ngapain gitu ya. Mau kerja itu males, mau kerja itu pikiran gak tenang dan kerjaan jadi berantakan, sering salah-salah, bawaannya itu pengen tidur mulu. Nah, ini akan berdampak ke lain-lain, bahkan mungkin cenderung melakukan kesalahan-kesalahan yang minim gali lubang tutup lubang, atau mungkin melakukan tindakan yang bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, masalah mental seperti ini, terus terang aja, ini teman-teman harus kalian sadari sedari dini sejak awal. Bentengi diri teman-teman dengan edukasi dan juga dengan wawasan-wawasan serta informasi serta peraturan OJK terkait masalah pinjol. Sehingga ketika ada istilahnya, asupan-asupan atau mungkin pernyataan-pernyataan dari tim penagihan pinjol yang menjurus ke teman-teman, terus kemudian teman-teman itu ya ini agaknya memberatkan nih resikonya. Nah, setidaknya teman-teman punya bentengnya, bisa membentenginya. Setidaknya teman-teman tahu, oh nggak bakal kayak gini kok, oh harusnya nggak kayak gini, oh insya Allah ini aman-aman aja. Nah, itu yang paling teman-teman harus pahami dan harus ketahui. Karena sebenarnya ya masalah pinjol nggak akan bisa memberikan dampak sebesar itu tadi ya. Jadi persiapkan diri teman-teman. Nah, sekarang resiko yang kedua ini mungkin bisa lebih tepatnya mungkin lebih ke arah DC lapangan yang datang untuk menagih kita kali ya. Karena DC lapangan itu ya nggak bisa dipungkiri, hampir semua orang-orang yang gagal bayar selalu takut dengan DC lapangan yang datang menagih ke rumah. Ini udah pasti. Udah banyak banget orang-orang yang ketakutan, cemas, dan bahkan rela untuk gali lubang tutup lubang hanya demi DC lapangan tidak datang ke rumah, tidak datang menagih ke rumah. Ya tetap ya, seperti yang saya bilang, imbas dari mental tadi. Ya, kita nggak siap, kita ragu, kita gugup, kita gelisah, ya ujung-ujungnya ya merembet kemana-mana. Nah, yang terakhir ini sebenarnya adalah ya efek terburuk seburuk-buruknya, sebenarnya juga nggak buruk banget, tapi sebenarnya ini yang paling ribet, yaitu slik OJK. Nah, kebanyakan orang mungkin mikir, wah DC lebih serem bang, DC lebih nggak enak resikonya bang. Tapi slik OJK itu akan nempel teman-teman. Sedangkan DC pasti suatu saat ada masanya di mana dia tidak akan menagih lagi gitu loh. Nah, slik OJK akan terus melekat sampai pada akhirnya mungkin teman-teman beruntung ya akan ada pemutihan, akan ada ya pelunasan hutang secara otomatis dari pinjolnya, atau mungkin ya kalian baru selesaikan hutang-hutang kalian, maka utangnya otomatis lunas, slik OJK otomatis bersih. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, cuman nggak semua orang harusnya merasa slik OJK nggak berat. Karena orang-orang yang mungkin nggak mau minjem lagi, nggak mau nyicil rumah, nggak mau beli atau kredit-kredit barang-barang yang mahal gitu ya, itu tentu saja kan tidak butuh lagi slik OJK. Mau slik OJK-nya bermasalah jelek buruk kayak gimana pun, ya dia nggak ada masalah. Toh tidak ada unsur yang bisa membuat istilahnya, membuat mereka itu
terpenjara atau tersandra dengan slik OJK-nya tadi ya. Jadi sebenarnya resikonya itu juga cuman mentok-mentok di situ aja. Jadi yang paling penting adalah resiko yang pertama tadi, di mana teman-teman harus memperbanyak wawasan, memperbanyak ya pengetahuannya terkait masalah pinjol, biar ya resiko-resiko yang lain akan sangat terminimalisir sekali. Dan teman-teman juga pastinya akan jauh lebih tenang, jauh lebih ikhlas, dan jauh lebih apa ya ibaratnya, jauh lebih aman gitu ya. Perasaannya jauh lebih aman, jauh lebih pasrah mau pinjol ngancam apapun ya, karena itu belum tentu benar. Jadi teman-teman bisa tetap tenang dan tetap ya biasalah, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa ada masalah apapun ya. Masalah galbe pinjol bisa dikesampingkan, kalian bisa bayar nanti-nanti. Kalian yang penting fokus dulu perbaiki finansial. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman pasti akan ada dana untuk bisa menyelesaikan semua itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.